Pada episode 1, Cho Do-chul, sang predator seksual dibebaskan dari penjara setelah 10 tahun. Doki menjemputnya dengan taksi mewah. Mereka dikejar dan berhasil lolos. Do-chul menyadari sopirnya ingin menculiknya. Dia menyerang, namun Doki membuatnya pingsan. Saat masuk terowongan, Doki menyerahkan tas Do-chul ke Sung-chul. Kemudian mengganti plat nomor dan diubah menjadi mobil biasa. Gong mengurus uang setoran sopir Yun, yang kewalahan sibuk menjalani kehidupan sopir sekaligus musisinya. Doki menyetor dan kembali bekerja. Di kantor kejaksaan, Sung-chul sebagai pimpinan Pusat Perlindungan Burung Biru menyarankan untuk lebih memberikan bantuan tidak hanya uang kepada korban. Dia membutuhkan orang dari kejaksaan. Wakil kepala kejaksaan sudah menunjuk orang yang gigih dan aneh. Hana menahan kriminal yang baru siuman dari koma. Dia mendatangi wakil kepala dan memintanya mengurus kasus Do-chul yang menghilang, namun dia malah ditugaskan ke Sung-chul. Di jalan, Doki melihat mobil yang ugal-ugalan dan hampir mencelakai van berisi anak-anak. Dia menghalanginya dan membuat orang-orang itu kesal. Penumpang Doki menelepon polisi, namun tidak jadi karena Doki sudah mengalahkan mereka. Maria kabur dari rumah sakit, lalu bersembunyi saat melihat mobil polisi. Dia tidak kuat lagi dan ingin melompat ke Sungai Han. Namun ada stiker iklan layanan balas dendam oleh taksi pelangi. Doki yang baru pulang menjemputnya dengan taksi mewah, kemudian memintanya menceritakan semua. Maria tumbuh di panti asuhan dan meninggalkan adik-adiknya karena mendapat pekerjaan. Walaupun mentalnya terbelakang, dia bersertifikat. Namun di pabrik jeotgal, Maria malah disuruh menggosok sisik ikan. Maria takut dengan ikan dan bosnya menceburkan kepalanya ke rendaman. Pekerja lainnya yang di fabel hanya melihat dengan ketakutan. Maria dimasukkan ke tong yang dingin. Setelah beku, dia disiram air panas dan dipaksa bekerja. Doki mengantarnya ke mesin game yang meminta Maria memilih untuk balas dendam atau tidak. Maria setuju untuk balas dendam menggunakan jasa taksi pelangi. Doki menemui Sung-chul. Doki mengatakan ia tidak nyaman meninggalkan Do-chul dengan ketua baik. Menurut Doki, ketua baik terkenal kejam di antara rentenir. Sung-chul mengatakan untuk tidak khawatir. Semua anggota taksi pelangi mendengarkan rekaman cerita Maria yang diceritakan Maria di mesin game kemarin. Maria bercerita bahwa ia tidak ingin bertemu bos si pabriknya lagi. Ia juga menceritakan saat ia kabur dari pabrik. Saat berhasil keluar, ia bertemu dengan mobil polisi yang sedang patroli. Saat polisi bertanya, Maria hanya menangis. Polisi tersebut lalu mengajak Maria masuk ke dalam mobil. Ternyata polisi tersebut adalah teman dari bos pabrik tempatnya bekerja. Maria dibawa kembali ke pabrik itu. Ia dimasukkan ke dalam tong. Tim taksi pelangi pun bergerak. Dua tim taksi pelangi berpura-pura menjadi staf penjual ayam bernama Ayam Gila Nyata. Mereka memberi brosur ayam goreng pada asisten bos pabrik jeotgal. Doki menaiki mobil taksi, sementara Gon di ruang mereka mengawasi dari monitor. Doki telah sampai di pabrik. Doki melihat pegawai di sana dipukuli dan dimarahi. Sekilas bos pabrik melihat Doki. Diam-diam, Doki masuk ke dalam pabrik. Bos pabrik jeotgal dan asistennya memesan makanan dari brosur yang diberikan oleh dua tim taksi pelangi tadi. Saat mereka sudah terlelap, Doki menyusup masuk. Berita tentang hilangnya Do-chul disiarkan di TV. Hana menontonnya dengan serius. Saat itu rekannya datang. Hana bertanya apakah mereka sudah menemukan taksi yang terakhir dipakai Do-chul saat keluar dari penjara. Rekannya mengatakan bahwa itu adalah taksi palsu. Hana adalah orang yang membuat Do-chul dihukum seumur hidup, tetapi sekarang Do-chul bebas. Hana menelepon Sung-chul. Ia membahas tentang Sung-chul yang mempunyai usaha taksi. Ia pun bertanya apakah Sung-chul melihat berita tentang Do-chul. Ia bertanya apakah Sung-chul ingat taksi yang dipakai Do-chul, yang merupakan taksi mewah. Sung-chul terdiam sejenak. Di depannya duduk ketua baik dan pengawalnya. Sung-chul lalu menjawab bahwa taksinya hanya taksi biasa. Ia tidak tahu mengenai taksi mewah. Selesai bertelepon, ketua baik menyarankan Sung-chul membunuh Do-chul. Sung-chul mengatakan, yang diinginkan ketua baik adalah uang,
jadi ketua baik tidak usah ikut campur. Ketua baik pun tersenyum dan mengatakan, yang penting dia dapat uang. Di sana juga ada Dochul. Ia dikurung. Hana makan sambil melihat video taksi mewah yang digunakan Dochul terakhir. Sementara itu, Dochul berteriak agar dikeluarkan. Flashback ke 4 tahun lalu, Sung Chul turun dari mobil. Ia berjalan menuju keramaian. Seseorang ditangkap karena membunuh. Masyarakat ramai meneriakinya. Di sana pun terlihat ada Doki juga. Saat itu dilakukan reka adegan. Doki penuh emosi dan tangisnya pecah melihatnya. Pembunuh itu melakukan reka adegan sambil tersenyum lebar. Doki bergerak menuju pembunuh itu namun ditahan oleh petugas. Doki memukul petugas yang menahannya. Sung Chul melihatnya. Doki berhasil dihentikan oleh petugas. Sung Chul iba melihatnya. Sementara itu, sang pembunuh melihat ke arah Doki sambil berkata, dia memiliki mata seorang pembunuh juga. Doki menjawabnya dengan berkata bahwa ia akan membunuh pria itu dengan tangannya sendiri. Pembunuh itu tertawa. Doki berjalan sendirian di tepi sungai Han. Sementara itu Sung Chul melihat artikel pembunuh dan korbannya. Sung Chul menemui Doki yang sedang duduk di tempat makan. Ia memperkenalkan diri namun Doki tidak tertarik. Ia lalu memberi kartu nama taksi pelangi. Ia lalu memperlihatkan koran tentang pembunuh tadi, sambil bertanya apakah Doki ingin balas dendam. Doki melihat kartu nama tersebut.